Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari admin di channel YouTube Belajar Islam Al-Quran dan Hadis. Semoga video-video dari channel ini dapat memberikan pelajaran buat kita semua, umumnya buat penonton channel ini, dan khususnya semoga admin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alangkah baiknya sebelum menonton video ini, bantu admin dengan cara like, follow, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan menonton video-video dari admin selanjutnya. Di video ini admin ingin menyampaikan selamat bahwa kamu itu sedang dalam proses dinaikkan derajat kamu. Karena seperti kata Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarut, wa basyiris sobirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Allazina iza asyobathum musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Artinya kamu itu adalah orang yang benar-benar dipercaya oleh Allah untuk menjalani ujian tersebut. Atau sebenarnya karena Allah sayang kepada kamu, dikarenakan bisa jadi kamu itu sudah jauh darinya. Dan dengan cara itu Allah mengajak kamu agar kembali dekat dengannya. Dari itu kamu jangan lemah, karena sebenarnya Allah berkata di dalam Al-Quran, bahwa telah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kamu setelah semua proses itu. Di sini admin akan memberikan motivasi semangat buat kamu, atas apa yang sedang diberikan oleh Allah. Tanggung jawab yang besar, yang harus kamu lewati saat ini. Admin akan memberikan sebagian kecil dari kata Allah di dalam Al-Quran, bahwa cintanya Allah dengan kita. Yang pertama yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qita'alu wa huwa kurhul lakum, wa asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Makna dari ayat tersebut adalah di balik kegagalan dan kesulitan yang kita alami ada kebaikan yang menanti. Misalnya, saat kamu mendapat teguran saat mengerjakan pekerjaan di kantor, rasanya memang tidak enak. Namun, dari teguran tersebut kita bisa belajar lebih banyak dan teliti dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Robbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami.
Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 286. Makna dari ayat ini adalah saat kita merasa ujian yang kita terima sangat berat, percayalah kita jauh lebih kuat dari masalah tersebut. Kita pasti bisa menyelesaikannya, sebab Allah tidak akan memberikan ujian berat yang melebihi kemampuan kita. Yang ketiga, Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza a'radalahu biqaumin su'an fala maradalah, wa malahu min dunihi min wal. Baginya, manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd 13 ayat 11. Makna dari ayat ini yaitu, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan berhenti untuk berusaha. Jika kita diam saja dan tidak mengerjakan apapun untuk mengubah keadaan, Allah juga tidak akan mengubahnya. Maka dari itu, berikan usaha semaksimal mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Yang keempat, Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa'inna ma'al usri yusru. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah, ayat 5. Inna ma'al usri yusru. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah, ayat 6. Maknanya dari surah tersebut adalah, saat mengalami ujian hidup yang gitu berat, percayalah situasi tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaminnya dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa setelah kesulitan yang kamu alami, kamu akan mendapatkan kemudahan. Dan yang terakhir, Surah Al-Insyirah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ila robbika fargob, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Quran Surah Al-Insyirah ayat 8. Jika kita sudah melakukan semaksimal yang kita bisa untuk menyelesaikan masalah, jalan terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, hanya kepada Allah kita berharap dan memohon pertolongan. Nah itu sedikit motivasi buat kamu, agar mulai saat ini kamu itu harus berusaha dan berjuang untuk menjalankannya. Jangan lupa ditambah dengan tawakal serta berdoa. Semoga esok hari kamu itu sudah berdiri tegak untuk menjalani hidup kamu. Amin ya robbal alamin. Dari admin cukup sampai sini. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Islam Al-Quran dan Hadits.